Sasakala, sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Dikisahkan pada masa penyebaran agama Islam di wilayah bagian barat Pulau Jawa. Kala itu, yang menjadi sultan adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Pada malam Jumat Kliwon, pertengahan tahun kedua dari masa tinggalnya di Demak, oleh para wali di bawah pimpinan Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel, secara resmi diberi gelar Sunan Gunung Jati. Sesuai wilayah dakwahnya di bagian barat Pulau Jawa. Pada waktu penyebaran agama Islam di Jawa Barat, sasaran pertamanya adalah Cirebon dan Banten. Melalui dakwahnya yang santun, ia berusaha menaklukkan hati rakyat serta para pemimpin mereka, terutama ajaran jihad yang tidak saja mengandung arti berperang melawan musuh, tapi juga berperang melawan nafsu sendiri. Dakwah tersebut sangat mengesankan di hati mereka. Oleh karena itu, dalam tempo tidak terlalu lama, sebagian besar rakyat Cirebon dan Banten mulai mempelajari dan kemudian menganut agama Islam. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati telah memperoleh pelajaran dari tarikh Nabi Muhammad SAW bahwa manusia akan memberontak jika diikat badannya. Ikatlah hatinya, pasti manusia akan berbuat apa saja demi kepentingan yang mengikatnya. Kurang lebih 25 tahun, Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, sehingga dari hari ke hari banyak masyarakat yang masuk atau memeluk agama Islam. Pada suatu hari, di daerah Cirebon, Sunan Gunung Jati sedang memberikan nasihat wejangan di hadapan santri-santrinya, yang salah satunya adalah Ki Gedeng Alang-Alang atau disebut Ki Buyut Boroyong. Ya Sunan, kami adalah santri-santri atau murid Kanjeng Sunan. Kami semua patuh dan menunggu perintah. Hal apa yang akan Kanjeng Sunan titahkan pada kami siap melaksanakan. Ki Gedeng Alang-Alang memberanikan diri. Benar, Ki Buyut Alang-Alang. Baiklah. Aku perintahkan padamu bahwa daerah tataran Jawa Barat ini cukup luas. Silahkan di antara kalian untuk mengembara, sekaligus memberikan bimbingan tentang kebenaran daerah-daerah yang belum terjangkau atau daerah terpencil. Nah, sekarang persiapkanlah segala sesuatunya dan berangkatlah. Doaku menyertaimu, kata Sunan Gunung Jati. Alkisah Ki Gedeng Alang-Alang berangkat bersama pembantunya yang bernama Ki Artasan untuk menjalankan tugas dan menyamar sebagai penjual uceng atau melinjo. Tibalah di suatu daerah yang pada waktu itu berupa hutan belantara. Ki, apa yang mesti kita lakukan di tempat ini? Salah sedikit nyawa jadi taruhannya, kata Ki Artasan mengingatkan Ki Gedeng Alang-Alang. Nanti tepat tengah malam kita akan memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seru Ki Gedeng Alang-Alang. Tepat tengah malam, dua orang itu nekat menerobos gelapnya malam dan angkernya hutan.
Keduanya melangkah, tak memperdulikan banyaknya godaan dan serangan makhluk halus, yaitu jin, di sepanjang jalan. Akhirnya setelah sampai di tengah hutan belantara, keduanya segera bersemedi di tempat yang aman, di bawah pohon beringin yang sudah hampir roboh. Empat 40 hari 40 malam keduanya bersemedi memohon petunjuk dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Selama itu pula, keduanya dengan tabah menghadapi serangan teror dari para jin penghuni hutan rimba. Namun para jin penghuni hutan rimba itu akhirnya lari terbirit-birit, serta binatang-binatang buas tidak ada yang berani mengganggu dan tak kuasa menghadapi kesaktian kedua santri Kanjeng Sunan Gunung Jati itu. Yang kemudian, dalam semedinya itu terdengar suara goib yang entah dari mana asal suara itu. Bahwa di tempat itu, keduanya harus membuat kincir angin, atau dalam bahasa Sunda kolecer, yang terbuat dari bambu yang ukurannya 1 meter. Lalu keduanya bangun dari semedinya dan segera membuat kincir angin tersebut dan dipasangkannya dengan memakai tonggak penahan dari batang pohon bambu dengan ketinggian 10 meter. Entah berapa lama setelah kincir bambu itu dipasang dengan berputar dan mengeluarkan bunyi keras, sehingga lama-kelamaan menimbulkan percikan api dari kincir tersebut. Maka tak lama kemudian, timbullah api yang besar sehingga daerah tersebut terbakar habis. Setelah hutan tersebut terbakar habis, terbentanglah hamparan lahan tanah yang luas hingga dapat digunakan tempat permukiman. Dan akhirnya, banyak masyarakat yang datang. Tersebutlah daerah yang tadinya hutan belantara, setelah terbakar kini menjadi daerah pemukiman. Ki Gedeng Alang-Alang dan Ki Artasan akhirnya memberi nama yang baru itu dengan nama Bongas. Sejak itu, dari hari ke hari banyak rakyat yang datang untuk menempati daerah yang baru sebagai lahan untuk tempat tinggal, juga sebagai lahan untuk pertanian, dan lain-lain. Hal itu dimanfaatkan oleh Ki Gedeng Alang-Alang dan Ki Artasan kepada masyarakat untuk menyampaikan dakwahnya sesuai dengan yang ditugaskan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tentang kebenaran ajaran agama Islam. Maka di situ, Ki Gedeng Alang-Alang dan Ki Artasan, disitulah masyarakat berbondong-bondong datang untuk belajar ilmu kepadanya, sehingga Ki Gedeng Alang-Alang disebut Buyut Boroyong. Di tempat permukiman baru, konon menurut cerita Ki Gedeng Alang-Alang menikah dengan seorang perempuan yang entah asal-usulnya dari mana. Namun versi lain mengatakan bahwa istri Ki Gedeng Alang-Alang berasal dari keturunan keluarga Raja Galuh dan sudah menganut atau memeluk agama Islam. Perjalanan hidup lain, Tuhan Yang Maha Esa telah mentakdirkan. Entah tahun dan bulan berapa Ki Gedeng Alang-Alang dan Ki Artasan meninggal dunia. Menurut cerita, keduanya dimakamkan di dekat pinggir sungai Cikamangi, dekat jembatan Cibukang, yaitu jalan terusan Bongas Bantarwaru, dan keturunan-keturunan Ki Gedeng Alang-Alang menurut cerita masyarakat Bongas, diantaranya Ki Buyut Gede yang dimakamkan di Makam Gede Desa Sumberjaya, Ki Buyut Genteng dimakamkan di Gunteng Desa Bongas Wetan, Ki Buyut Jabar dimakamkan di Jabar di Pancak Suji Tengah,
Ki Buyut Sijem dimakamkan di Sijem, ada di Blok Rabu, dan Ki Buyut Karian dimakamkan di Karian di Blok Pancak Suci Kaler. Sebagai pusat pertemuan kegiatan pada waktu itu dilaksanakan di Pancak Suci. Panca Suci mengandung arti yaitu panca arti 5, suci artinya bersih, bersatu jadi arti Panca Suci, 5 tempat yang suci bersatu. Sekarang berubah dari Panca Suci menjadi Pancak Suci. Sebagai penerus dari Ki Gedeng Alang-Alang atau yang disebut Ki Buyut Boroyong, kelima orang tersebut mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan daerah atau tempat yang sudah ditentukan, yaitu 5 daerah. Dari kelima buyut tersebut, di dalam memberikan tatanan kehidupan tentang bermasyarakat, terutama menyangkut tentang kehidupan dalam beragama, khususnya agama Islam. Tentu setiap langkah atau perilaku mencerminkan seseorang yang bijak dan arif, sehingga rakyat sangat patuh dan taat, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh 5 buyut tersebut. Kehidupan masyarakat berjalan harmonis, hidup berdampingan, dan tolong-menolong. Setelah pengabdian lewat ajaran-ajaran dan bimbingan-bimbingan pada rakyat sekian tahun lamanya, Buyut Bongas meninggal entah tahun dan bulan berapa, namun makamnya ada di 3 desa sampai sekarang. Sejak tahun 1833, mulai ditata sebagaimana layaknya sebuah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa atau kuwu. Wallahu a'lam.